Cahaya seperti meteor jatuh. Tak berapa lama cahaya yang meluncur itu jatuh di puncak bukit yang tinggi, tak jauh dari goa tempat Jilah bertapa. Perjalanan jiwa Jilah. Keesokan harinya Jilah membuka mata dan keluar dari goa. Dia berjalan di atas bukit tempat jatuhnya meteor semalam. Ketika sudah sampai di atas bukit, Jilah melihat batu lonjong. Batu yang tertancap itu tinggi sekitar 1 meter dari tanah. Batu itu terlihat seperti gosong terbakar. Jilah mendekati batu tersebut, kemudian dia mengambil rumput sembari menggosok batu itu dengan rumput yang dipegangnya. Setelah sekian lama dari gosokan Jilah di batu itu, terlihat batu itu ada warna putih susu yang memancar. Sebenarnya batu itu sengaja didatangkan Jilah dari angkasa. Sebenarnya batu itu mempunyai energi pengabulan permintaan. Alasan Jilah mendatangkan batu itu, Jilah tahu tak lama lagi kekuatan energinya akan hilang. Jadi, dia mempersiapkan batu tersebut untuk keluarganya, biar tidak susah mencari makan. Setelah membersihkan batu itu, Jilah menuruni bukit menuju pemukimannya. Setelah sampai di pondok, Jilah menemui Sri Dewi untuk menepati janjinya kepada Sri Dewi. Setelah bertemu Sri Dewi, Jilah berkata, Dewi, sebelum aku menunaikan janjiku, mari ajak yang lain bersama anak-anak. Aku akan menunjukkan sesuatu kepada kalian. Kemudian Jilah dan rombongan keluarganya pergi menaiki bukit di mana batu angkasa itu berada. Setelah mereka sampai di sana, Jilah menjelaskan kepada semua tentang maksud Jilah, mengajak mereka naik ke atas bukit. Jilah menunjukkan batu yang tertancap itu, dan Jilah berkata, Nanti, di masa depan bila kalian membutuhkan makanan, kalian cukup menempelkan telapak tangan kalian, sambil membayangkan makanan yang kalian inginkan. Sambil bercerita, Jilah mempraktekkan caranya. Dia menempelkan telapak tangannya di batu itu. Kemudian Jilah memejamkan matanya, sembari membayangkan buah-buahan. Tak lama dari aksi Jilah itu, secara ajaib buah-buahan yang dibayangkannya wujud di sekitar batu. Kemudian Jilah mengajak mereka menikmati buah-buahan tersebut. Kemudian Sri Dewi berkata, Bolehkah aku mencobanya, Jilah? Jilah menjawab, Silahkan, Dewi. Kemudian Sri Dewi menempelkan telapak tangannya ke batu di dekatnya seraya memejamkan matanya. Tak lama kemudian wujudlah buah-buahan yang dibayangkan Sri Dewi. Jilah berkata kepada Sri Dewi, Nanti suatu saat apabila aku tidak ada di dekat kalian, kamulah yang mengajari mereka. Dewi. Baiklah, Jilah. Jawab Sri Dewi. Setelah mereka kenyang menikmati buah-buahan tersebut, Jilah mengajak mereka turun dari bukit tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di gubuk, Jilah berkata kepada Sri Dewi, Sekarang aku sudah siap menepati janjiku kepadamu, tapi sebelumnya aku bertanya lagi kepadamu, apakah engkau sudah mempertimbangkan lagi keinginanmu? Sri Dewi menjawab, Jilah, keinginanku sudah bulat. Aku menginginkan anak dari hubungan yang aku inginkan. Jilah menjawab, Baiklah, Dewi. Kemudian Jilah mengajak Sri Dewi pergi menuju goa. Sesampainya mereka di dalam goa, Jilah duduk bersila dan memejamkan matanya. Sesaat kemudian di dalam goa itu, banyak bermunculan buah-buahan, kemudian mereka berbaring di batu lempeng yang lebar. Dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Hari-hari berlalu tak terasa sudah 1 bulan mereka di dalam goa. Di pagi harinya mereka terbangun. Jilah merasakan energi dan rasa yang seperti ia rasakan sewaktu ditinggal tiada. Walaupun dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau hubungan badan ini dia lakukan, tapi kehampaan dan rasa sepi menyelimuti hatinya. Kemudian Jilah mengajak Sri Dewi keluar goa dan menuju pondok mereka. Setelah sampai di pondok, hari-hari yang Jilah jalani semakin mencekam dalam hatinya. Dia berusaha berhubungan kembali dengan tiada, tapi tetap tidak terhubung. Setelah sebulan berlalu sejak peristiwa hubungan itu, Jilah semakin panik dan memutuskan pergi dari pemukiman mereka. Jilah berkata kepada Sri Dewi, Dewi, sejak hubungan kita di dalam goa, aku benar-benar menjadi sedih dan perasaanku kacau. Aku memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk mencari cara bagaimana hariku kembali lagi damai. Sri Dewi menjawab, Jilah, bukankah kau membuat keluarga ini
hanya untuk bersama. Mengapa kamu harus meninggalkan kami? Apakah kami masih tidak bisa membuatmu bahagia? Jilah menjawab, Sri Dewi, sebelum berhubungan, aku sudah mengatakan kepadamu bahwa apa yang akan terjadi kepadaku ketika hal itu aku lakukan. Sekarang mengapa hal itu kau pertanyakan lagi? Sri Dewi berkata, Aku tahu Jilah, tapi apa bedanya berada di dekat kami dengan menjauh dari kami? Bukankah dengan perasaanmu seperti ini, menjauhi kami justru semakin membuatmu semakin parah? Kemudian Jilah menjawab, Dewi, sudah aku katakan ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Sri Dewi menyelah perkataan Jilah. Benar, aku tidak mengetahui banyak seperti dirimu, dan juga keegoisanmu. Sri Dewi menjauh dari Jilah. Dari perdebatan itu perasaan Jilah semakin tertekan dan sedih, dan singkat cerita Jilah pergi meninggalkan pemukiman keluarganya. Sri Dewi yang kesal melihat Jilah masih pergi meninggalkan mereka. Dan waktu pun berlalu sudah 2 bulan semenjak kepergian Jilah. Sri Dewi merasa Jilah sebenarnya tidak membutuhkan dia. Kemudian Sri Dewi bermaksud pergi juga meninggalkan pemukiman itu. Dan Sri Dewi juga pergi meninggalkan pemukiman itu. Tapi tanpa disadari Sri Dewi di perutnya sudah ada benih dari Jilah. Terus berjalan. Sesekali dia memetik buah-buahan untuk dimakan. Sebulan pun telah berlalu. Sri Dewi terus berjalan tanpa arah. Kemudian Sri Dewi bertemu sungai karena merasa haus. Sri Dewi pergi ke sungai untuk menghilangkan dahaganya. Setelah menghilangkan dahaganya, dia melanjutkan berjalan. Di tengah hutan dia mendengar suara anjing yang menggonggong sambil berlari seolah-olah mengejar sesuatu. Sri Dewi penasaran dengan apa yang terjadi dan dia berlari mengikuti suara anjing tersebut. Dan ketika cukup lama berlari, dia melihat seekor anjing yang sudah menangkap seekor kelinci. Sri Dewi mendekati anjing tersebut sembari memperhatikan tingkahnya. Di masa itu, hewan-hewan tidaklah terlalu takut dengan manusia. Sri Dewi duduk memperhatikan anjing yang masih menggigit buruannya. Dan kemudian anjing itu mendekati Sri Dewi sambil membawa buruannya. Singkat cerita, kedua makhluk yang berbeda itu akrab berteman. Hari-hari mereka bersama-sama berburu, memakan buruan mereka dan tidur pun mereka bersama. Tak terasa kandungan Sri Dewi semakin membesar. Sudah 8 bulan usia kandungan Sri Dewi. Sri Dewi yang sudah mempunyai satu pengalaman mengandung dan melahirkan tahu kalau dia akan melahirkan. Tetapi ada yang Sri Dewi belum ketahui, kalau anak yang dikandungnya adalah hasil dari kebersamaannya dengan Jilah. Dia merasa anak yang dikandungnya adalah anak hasil hubungannya dengan anjing yang menjadi temannya. Kemudian Sri Dewi memutuskan membuat pondok kecil. Pengalamannya membuat pondok saat melihat pondok bersama Jilah waktu itu. Singkat cerita, selesailah pembuatan pondok tersebut. Dan kandungan Sri Dewi memasuki tahap melahirkan. Ketika Sri Dewi bermaksud mengambil air di sungai, dia mulai merasakan akan melahirkan. Dia bergegas masuk pondok. Tak selang beberapa lama lahirlah seorang anak bayi, laki-laki. Dan kita melihat bagaimana keadaan Jilah setelah kepergiannya dari pemukimannya setelah perjalanan sebulan. Jilah mengambil batu-batu dan menyusunnya seperti kubus. Lalu Jilah duduk di atas bangunannya itu. Kesepian kesedihan dirinya terhijab. Dari tiada membuat dirinya kembali meneteskan air mata. Ia duduk di atas bangunan kubus itu dengan sikap bersila. Jilah berusaha menemukan metode bagaimana cara bisa terhubung kembali dengan tiada. Berbulan-bulan di atas batu tersebut. Jilah bersemedi tidak makan dan tidak minum. Setelah hampir 3 tahun lebih, dia bertapa di atas batu kubus buatannya. Ketika pertengahan malam yang dingin, tanpa disadarinya dia merasakan perasaan damai, seperti dulu ketika terhubung lagi dengan tiada. Kemudian ada suara di dalam dirinya. Selamat Jilah, engkau sudah kembali bisa terhubung denganku. Jilah mendengar suara dari dalam dirinya itu, merasa bahagia dan menyapa suara tersebut. Waduhai, tiada betapa rindunya diri ini kepadamu. Aku takut aku tidak bisa lagi terhubung denganmu. Jilah, tahap krusial kedua sudah bisa engkau lewati. Tetapi ketahuilah, sekarang jasadmu tidak abadi lagi bersama jiwamu, karena perjalananmu masih sangatlah panjang. Jilah menjawab, Berapa lamakah jasad ini bisa kupertahankan? tiada menjawab. Jasadmu sekarang ini bisa bertahan 1000 tahun, dihitung dari pertama kau berhubungan dengan Sri Dewi.
Jilah bertanya kepada Tiada, Mengapa jasadku ini tidak bisa abadi lagi, wahai Tiada? Tiada menjawab, Wahai Jilah, ingatkah engkau pertama engkau memisahkan Sri Dewi dan Sri Dewi di jasad yang berbeda? Sudah banyak terkontaminasi energi bumi ini. Kemudian kalian berhubungan. Kau tahu, Sri Dewi adalah representatif dari sifat negatifmu. Kemudian dia terkontaminasi energi bumi. Dan ketika berhubungan kembali denganmu, maka kontaminasi itu jugalah yang membuat jasadmu menjadi fana. Wahai Tiada, adakah jalan untuk mengabadikan lagi jasadku ini? Jilah, keabadian sekarang bagimu tidaklah terlalu penting. Hukum kefanaan yang terikat di jasadmu, juga bagian hukum di masa depan. Kelak banyak kelahiranmu di masa depan. Dan yang perlu engkau abadikan adalah jasadmu di kelahiran terakhir. Mengapa harus di kelahiran terakhir, Tiada? Kemudian Tiada menceritakan secara terperinci mengapa jasadnya Jilah yang di akhir haruslah bisa abadi. Lalu Jilah bertanya kepada Tiada, Wahai Tiada, aku melihat perjalananku di akhir sangatlah riskan. Hijab-hijabku denganmu sangatlah banyak. Serta pengaruh-pengaruh yang datang dari bumi ini juga tidaklah mudah. Lalu bagaimana aku tahu dan bisa cara untuk mengabadikan jasad ini? Karena setiap kelahiranku, usia dan kemampuan jasadku terus berkurang. Tiada menjawab, Untuk memahami hal itu, engkau harus merencanakannya dari sekarang, Jilah. Aku memberimu kuasa atas kecerdasanmu untuk merumuskan itu. Setelah Jilah kembali ke pemukimannya, dia melihat anak-anaknya sudah mulai tumbuh besar. Kemudian dengan kecerdasan dan energi Jilah yang besar, maka hijabnya kepada Tiada sudah terbuka. Jilah berniat membuat bangunan yang lebih layak untuk keluarganya. Dengan kemampuan imajinasinya, dia mengilustrasikan bentuk bangunan yang indah dan besar. Kemudian dengan kekuatan yang besar bangunan yang sudah diilusikannya terbentuk. Dengan kecerdasannya juga Jilah membuat sebuah perkebunan, kelak untuk mengajari anak-anaknya agar dapat hidup berproses secara alami. Kemudian secara rutinitas seminggu sekali, Jilah pergi ke dalam goa untuk memurnikan kembali energinya dan berdialog dengan Tiada. Selama seminggu Jilah di dalam goa, dan setelah itu dia keluar dari goa, menjalankan kegiatan kesehariannya, mengajarkan kepada anak dan istri-istrinya untuk berkebun agar bisa menghasilkan buah-buahan. Jilah tidak mau nantinya anak-anaknya hanya bisa meminta makanan dari batu ajrat yang didatangkannya dari galaksi yang jauh. Sekarang kita melihat bagaimana keadaan Sri Dewi di pemukimannya. 12 tahun sudah berlalu semenjak Sri Dewi melahirkan seorang anak laki-laki. Kini anak laki-lakinya sudah berusia 12 tahun dan hari-hari berburu bersama anjing yang ibunya bilang adalah ayahnya. Anak Sri Dewi ini dipanggil olehnya dengan sebutan nama Sangkara. Hari-hari keluarga ini hidup bahagia. Sangkara selalu menemani ayahnya berburu untuk kebutuhan mereka. Sangkara sejatinya adalah anak Jilah. Secara tidak langsung dia juga memiliki kekuatan dan pemikiran yang cukup cerdas. Sangkara bisa lemparkan tombaknya sangat jauh dan tepat mengenai buruannya. Dia juga bisa mengangkat batang pohon yang besar tanpa kesulitan. Di suatu hari dalam kebiasaan dan rutinitasnya berburu bersama ayahnya seekor anjing menyalak dan berlari, pertanda dia melihat dan mengejar mangsanya. Sangkara juga mengikuti ayahnya berlari sambil dia mempersiapkan tombaknya. Ternyata buruannya kali ini adalah seekor rusa jantan yang cukup besar. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa bukan saja mereka yang memburu rusa tersebut, ada seekor harimau juga memburu rusa itu. Ketika sudah cukup lama pengajaran itu, rusa kakinya terjebak pada lumpur yang cukup dalam yang membuat sulit bergerak. Ayah dari Sangkara yang seekor anjing sudah tiba di tempat rusa yang terjebak itu. Begitupun harimau yang juga mengejar rusa tersebut juga sampai di tempat rusa yang terjebak itu. Pertemuan anjing dan harimau itu membuat terjadi perebutan mangsa. Sang harimau itu mengalihkan fokusnya kepada seekor anjing itu dan menerkam anjing yang menyalak ke arahnya. Pertarungan yang tidak seimbang itu membuat ayah dari Sangkara di posisi yang tidak menguntungkan. Sangkara yang melihat dari kejauhan kejadian itu bermaksud membantu dan segera melemparkan tombak di tangannya. Tetapi karena tubuh kedua hewan itu selalu bergerak,
tombak yang dilemparkan Sangkara justru mengenai ayahnya. Harimau yang terkejut melihat serangan itu langsung melepaskan anjing itu. Dan dengan ketakutan berlari, Sangkara yang melihat itu terus berlari. Setelah sampai kepada ayahnya, dia melihat ayahnya sudah tidak bergerak lagi. Luka-luka yang disebabkan gigitan dan cakaran harimau itu, serta tombak yang menembus tepat di jantungnya, mengakhiri hidupnya. Sangkara menangis memeluk ayahnya yang sudah tidak bergerak lagi. Sangkara yang dalam keadaan merasa sedih, tidak menghiraukan lagi rusa yang sudah hampir keluar dari kubangan lumpur itu, dan kemudian berlari menjauh dari Sangkara yang masih menangis sedih memeluk ayahnya. Setelah beberapa lama kemudian barulah Sangkara tersadar dan melihat buruannya sudah tidak ada lagi. Dia mencabut tombaknya dan membawa ayahnya menjauh dari tempat itu. Sangkara kemudian berhenti di tepi aliran air. Sambil meletakkan tubuh ayahnya, perasaan Sangkara bercampur aduk. Di sisi yang lain dia tidak mendapatkan buruan, dan di sisi yang lain dia kehilangan ayahnya. Setelah cukup lama berpikir, Sangkara berinisiatif menjadikan ayahnya hasil buruan. Dia berpikir ayahnya pun sudah mati dan ibunya juga butuh makan. Kemudian Sangkara mengambil pisau yang terbuat dari pecahan batu yang biasa digunakannya untuk menguliti buruannya. Dia menguliti ayahnya dan memotong dagingnya supaya ibunya tidak mengetahui apa yang didapatnya. Setelah selesai, Sangkara membawa daging anjing itu pulang ke pondoknya. Hari sudah menjelang sore, Sangkara sampai di pondok ibunya. Ibunya melihat kedatangan Sangkara, kemudian menyambut anaknya. Sangkara, kamu sudah pulang. Hari ini apakah kamu dapat buruan? Tanya ibunya kepada Sangkara. Sangkara menjawab, Dapat ibu? Ini Sangkara sudah membersihkannya untuk ibu. ibunya yang senang buru-buru memasak daging yang diserahkan oleh Sangkara kepadanya. Setelah daging itu sudah masak, ibu Sangkara memanggil anaknya untuk makan. Karah, ayo makan. Sangkara masih terpikir dengan apa yang terjadi, lalu mendekati ibunya dan duduk menghadapi hidangan. Kemudian ibu Sangkara baru teringat dan bertanya kepada anaknya. Karah, mana ayahmu? Ajak juga makan bersama. Sangkara diam membisu sambil terus makan. Ibunya yang merasa ada yang aneh dengan sikap anaknya kembali menanyakan ayahnya kepada Sangkara. Karah, kamu mendengar ibumu. Mana ayahmu? Sri Dewi merasa cemas dengan apa yang terbayang di pikirannya sekarang. Jawab ibumu, Karah. Mana ayahmu? Sangkara masih terdiam tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan daging yang dipegangnya. Seperti disambar petir, Sri Dewi berteriak. Tidak. Karena apa maksudmu? Sangkara mulai berbicara. Ibu, ayah terkena tombak Karah dan mati. Dan Karah menjadikannya ini. Dengan perasaan panik dan marah, Sri Dewi yang sedari tadi masih memegang kayu bakar di tangannya, secara spontan mengayunkan kayu itu ke kepala Sangkara. Kepala Sangkara mengeluarkan darah. Ia turun dari pondok dan berlari meninggalkan Karah yang berlari tanpa tujuan, sambil memegangi kepalanya yang terluka terus berlari. Hari menjelang pagi, Sangkara terus berjalan. Dia tidak bisa berfikir apa-apa. Perasaannya berkecamuk tanpa ketentuan. Setelah hari menunjukkan waktu sore hari, Sangkara berhenti karena merasa haus dan lapar. Kemudian dia mencari air yang bisa diminum, serta buah yang bisa dimakan. Singkat cerita, sudah 7 tahun Sangkara berjalan tak tentu arah. Dan tak sengaja dia mendengar dari kejauhan suara orang yang saling memanggil. Oh ya, di sini adalah pemukiman Jila. Anak-anak Jila sudah banyak, ada 40 anak, 20 laki-laki, dan 20 perempuan. Istri-istri Jila selalu melahirkan anak kembar. Sangkara kemudian melihat bangunan yang bagus dan besar. Dia juga melihat banyak manusia, seperti dirinya. Dan kemudian dia terus berjalan mengendap-endap, sambil mendekati bangunan besar itu. Dan Sangkara dikagetkan melihat seorang perempuan yang sebaya dengannya, sedang mengambil buah-buah yang banyak tumbuh di seputar bangunan megah itu. Tanpa disadari, ada gejolak dalam diri Sangkara yang di waktu ini sudah berusia 19 tahun. Gejolak di dalam hatinya yang tidak bisa difahami olehnya. Dia keluar dari persembunyiannya sambil mendekati perempuan tersebut. Perempuan muda itu kaget terperangah, karena dia tidak pernah melihat Sangkara sebelumnya. Gejolak dalam diri Sangkara semakin menggebu-gebu. Dengan insting naluri dia memegang perempuan itu, bermaksud ingin bersetubuh dengannya. Perempuan itu berteriak,
sambil melepaskan diri dari tindihan badan Sangkara. Di waktu yang tepat ada saudara laki-laki dari perempuan itu lewat dan mendengar teriakan tersebut. Kemudian dia melihat seorang laki-laki yang tidak dikenalnya menindih tubuh adiknya. Karena di waktu itu tidak ada pengalaman tentang persetubuhan sang kakak, hanya menarik-narik tubuh Sangkara tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian Sangkara bangkit sambil memegang sebongkah batu dan memukulkan batu tersebut kepada saudara laki-laki dari perempuan itu. Seketika darah keluar banyak dari anak laki-laki tersebut dan kemudian tubuhnya roboh. Sangkara yang tidak memahami sebenarnya apa yang terjadi kembali membekap perempuan itu dan terjadilah hubungan layaknya suami istri. Setelah selesai, Sangkara melihat tubuh laki-laki yang dipukulnya tidak bergerak sama sekali. Dia masih merasa keheranan dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, dia merasakan pertama kali berhubungan badan dan pertama kali juga melihat orang tidak bergerak. Si perempuan yang sudah terbebas dari Sangkara berlari menuju rumahnya dan setibanya di sana dia menceritakan apa yang terjadi kepada saudara-saudaranya. Kemudian saudara laki-lakinya pergi mendatangi Jilah yang sudah 5 hari di dalam goa. Setibanya di goa, anak laki-laki Jilah itu memanggilnya, "Pa! Pa! Pa!" Jilah yang mendengar teriakan dari anaknya tersadar dari meditasinya, kemudian bergegas keluar goa. Ada apa, nak? Kau memanggil bapak? Kemudian sang anak menceritakan apa yang terjadi. Jilah yang tahu kalau anak laki-laki itu adalah anaknya yang dari Sri Dewi. Dia juga tahu hari ini akan datang. Kemudian Jilah mengajak anaknya untuk pergi melihat apa yang terjadi. Sesampainya di tempat kejadian, Jilah tidak melihat lagi anak laki itu. Yang ada cuma anaknya yang terbujur kaku dengan berlumuran darah. Jilah merasa hukum-hukum sistem atau karma mulai terbentuk satu persatu. Jilah mengangkat anaknya tersebut dan membawanya ke dekat goa tempat meditasinya. Kemudian Jilah duduk bersila dan berbicara dengan tiada dalam dirinya. Wahai tiada hukum-hukum dari sistem karma, sudah mulai terbentuk satu persatu. Dan walau aku sudah engkau beritahukan apa yang akan terjadi, tapi aku mengalami perasaan sedih melihat salah satu anakku tidak bergerak. Tiada menjawab. Jilah, memang hukum karma pembunuhan ini tidak bisa terhindarkan karena kelak di masa depan, karma inilah yang akan menjadi dasar salah satu hukum keseimbangan bagi dunia ini. Mencerdaskan manusia dan memahamkan mereka ke puncak pengetahuan sangatlah membutuhkan waktu yang lama. Apabila karma pembunuhan ini tidak tercipta, maka pertumbuhan manusia di bumi ini tidak akan bisa seimbang dengan kebutuhan makan mereka di bumi ini. Menjaga keseimbangan bumi ini sangatlah dibutuhkan untuk tujuan akhirmu yang sempurna. Jilah, antara aku dan dirimu, kita sama-sama berkorban. Aku berkorban memisahkan dan mewadahi bagian dari aku, yaitu jiwa atau ruhku sendiri. Dan engkau pun mengorbankan dirimu karena terikat dengan hukum keadilan atas penciptaan. Dan engkau juga tahu, jiwa-jiwa itu juga berkorban untuk tujuanmu. Di masa depan, engkau harus berusaha menyelamatkan mereka semampumu, karena mereka juga bagian dari aku. Ketahuilah, Jilah, penyempurnaan dari hukum-hukum atau karma akan terus bermunculan seiring perkembangan manusia. Jiwa-jiwa yang sudah diwadahi itu akan terus berlomba untuk mendapatkan hasil akhir yang bahagia. Dan setiap kelahiranmu di masa depan, maka setelah engkau mengingat hal ini, maka engkau harus mengajari mereka untuk mencapai kebahagiaan. Engkau terikat dengan kewajiban sebagai pembimbing dari mereka untuk mencapai tujuan kebahagiaan mereka. Dan ketahuilah juga, pengorbananmu dalam mencerahkan mereka itu juga bagian syarat pensucian jiwamu dari dosa penciptaan atau kehendakmu. Wahai tiada, apakah aku bisa menyelamatkan mereka dan menempatkan mereka di tempat yang bahagia? Tiada menjawab. Wahai Jilah, tahukah engkau mengapa ada penderitaan atau neraka yang abadi? Jilah menjawab. Wahai tiada, aku tidak mengetahui apa-apa yang sebelum engkau memberitahukannya kepadaku. Tiada menjawab. Wahai Jilah, waktu perjalananmu terbatas pada 7 keturunan, sedangkan kebodohan
akan selalu terlahir, serta hasrat-hasrat dari jiwa itu juga menjadi penghalang bagi mereka untuk terselamatkan. Wahai Jilah, sekuat apapun usahamu hukum dualisme dunia ini, tidak bisa engkau hapuskan. Keabadian dari suka dan duka pun tidak bisa engkau hindari. Pemisahan antara kebahagiaan dan ketidakbahagiaan tidak bisa juga engkau abaikan. Setiap usaha dari setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kelak arahan dan pengajaran darimu juga membantu mereka untuk mendapatkan tempat kebahagiaan yang abadi. Kelak ketika mereka sudah abadi di tempat yang bahagia, mereka tidak akan terkontaminasi kesedihan lagi. Dan sebaliknya, usahamu dalam mengajarkan dan memberitahukan jalan kebahagiaan kepada mereka, dan mereka tidak percaya atau tidak mengikutinya, maka tempatnya adalah kesengsaraan yang abadi.